2, 3, 4, 5, 6, 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Alisti, NIM 1913201088 dari kelas 3C Prodi Kesehatan Masyarakat dari Stikes Alif Fakada. Baiklah, saya akan menampilkan video saya tentang anti korupsi. Selamat menyaksikan. Oh iya teman-teman, apakah kalian udah tahu apa itu korupsi? Jika belum tahu, mari kita simak. Apa itu korupsi? Korupsi merupakan penyalahgunaan kewenangan oleh pihak pribadi maupun kelompok, atau dari segi hukum, korupsi merupakan suatu kejahatan. Korupsi menurut para ahli. Menurut Henry Campbell Black, korupsi diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain. Menurut S. Hornby, korupsi diartikan sebagai suatu pemberian atau penawaran dan penerima hadiah berupa surprise serta kebusukan atau keburukan. Dan menurut David M. Chalmers, merugikan pengertian korupsi dalam berbagai bidang, antara lain menyangkut masalah penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan menyangkut bidang kepentingan umum. Dan menurut Karto 1983, menurutnya korupsi sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna menurut keuntungan pribadi atau merugikan kepentingan umum dan negara. Faktor penyebab korupsi ada dua. Yang pertama, faktor eksternal, yang kedua, faktor internal. Yang kita bahas pertama, faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor pemicu terjadinya tindakan korupsi yang berasal dari luar diri perilaku. Dapat diperinci sebagai berikut. Yang pertama, faktor politik. Politik merupakan salah satu sarana untuk melakukan korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik atau ketika polisi mempunyai hasrat untuk mempertahankan kekuasaannya. Yang kedua, faktor hukum. Hukum bisa menjadi faktor terjadinya korupsi dilihat dari dua sisi. Di satu sisi dari aspek perundang-undangan dan sisi lain dari lemahnya penegak hukum. Hal ini yang menjadikan hukum sebagai sarana korupsi adalah baiknya substansi hukum mudah ditemukan aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil, rumusan yang tidak jelas dan tegas sehingga menimbulkan multitafsir, serta terjadinya kontradiksi dan overlapping dengan aturan lain. Yang ketiga, faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal itu dapat dilihat ketika tingkat pendapat atau gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan makan seseorang dan mudah untuk melakukan tindak korupsi demi terpenuhinya suatu kebutuhan. Yang keempat, faktor organisasi. Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti luas, tidak hanya organisasi yang ada dalam suatu lembaga, tetapi juga sistem pengorganisasian yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Faktor internal. Faktor internal merupakan faktor pendorong korupsi yang berasal dari dalam diri setiap individu. Faktor internal dapat diperinci sebagai berikut. Yang pertama, sifat tamak atau rakus manusia. Sifat tamak merupakan sifat yang berasal dari dalam diri individu. Hal itu terjadi ketika seseorang mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri dan tidak pernah merasa puas terhadap apa yang telah dimiliki. Yang kedua, gaya hidup konsumtif. Pada era modern ini, terutama kehidupan di kota-kota besar, merupakan hal yang sering mendorong terjadinya gaya hidup konsumtif. Oleh karena itu, apabila perilaku konsumtif tidak diimbangi dengan pendapat yang memadai, maka hal tersebut akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan demi memenuhi hasratnya. Salah satu kemungkinan itu adalah dengan korupsi. Yang ketiga, moral dan kurang kuat. Seseorang yang mempunyai moral lemah cenderung mungkin tergoda untuk melakukan tindakan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahan, atau pihak lain yang memberikan kesempatan untuk melakukan korupsi. Dampak terjadinya korupsi. Yang pertama, melambatnya pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, menurunnya suatu investasi. Yang ketiga, meningkatkan ketimpangan masyarakat. Keempat, korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas penyebab korupsi di Indonesia. Yang pertama, sistem penyelenggaraan negara yang keliru.
Sebagian besar negara berkembang seharusnya pemerintah memprioritaskan pembangunan di bidang pendidikan, tetapi selama puluhan tahun mulai dari Orde Lama, Orde Baru, sampai dengan era reformasi, pembangunan difokuskan di bidang ekonomi, padahal setiap negara berkembang memiliki keterbatasan jumlah SDM, uang, manajemen, teknologi, konsekuensinya semua diimpor dari luar negeri. Yang kedua, kompensasi PNS rendah. Karena gaji yang rendah, banyak anggota PNS yang melakukan tindakan korupsi. Yang ketiga, pejabat yang serakah. Karena memiliki pola hidup yang konsumtif, timbul keinginan dalam diri pejabat untuk melakukan tindakan korupsi. Yang keempat, law enforcement tidak berjalan. Penegakan hukum di Indonesia sangatlah bobrok. Penegakan hukum tidak berjalan hampir di seluruh link kehidupan, baik instansi pemerintahan maupun di lembaga kemasyarakatan, karena segala sesuatu diukur dengan uang. Yang kelima, hukuman yang ringan terhadap koruptor. Karena para koruptor mendapat hukuman yang ringan, maka tidak jerah bagi mereka yang melakukan korupsi. Yang keenam, tidak ada keteladanan pemimpin. Yang ketujuh, pengawasan yang tidak efektif. Yang kedelapan, budaya masyarakat yang konsumtif KKN. Baiklah, yang terakhir kita akan membahas langkah pemberantasan korupsi. Yang pertama, kita membangun supremasi hukum yang kuat. Yang kedua, menciptakan kondisivitas yang nyata di semua daerah. Yang ketiga, eksistensi para aktivis. Yang keempat, menciptakan pendidikan anti korupsi. Yang kelima, membangun pendidikan moral sedini mungkin. Yang terakhir, pembelakan pendidikan religi yang intensif. Baiklah, sampai di situ video saya tentang anti korupsi. Jika saya ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.